siap mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Sebagai institusi atau lembaga pendidikan sekolah dasar menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik dan melibatkan banyak komponen. Sehingga aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah dasar menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusional sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Sutasmi mengemban amanah di SDN Cibubur 11 Pagi yang beralamat di Jalan Cibubur 1, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur. Visi sekolah kami terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini untuk mewujudkan visi sekolah tentunya ada beberapa kendala, dan kendala yang kami hadapi salah satunya rendahnya penguasaan IT bagi pendidik dan peserta didik untuk menunjang kelancaran pembelajaran. Di sini fokusnya kepada pendidik. Dengan adanya kendala tersebut, kami tidak putus asa, kami harus sungguh-sungguh. Jadi dengan adanya virus, kami lebih serius. Antara lain serius dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, serius dalam menjaga protokol kesehatan, kita sosialisasi 3M, pengadaan tempat cuci tangan, pengadaan sabun, pengadaan masker, pengukur suhu, serta mengadakan penyemprotan disinfektan secara mandiri maupun bantuan pemerintah. Itu salah satu usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun yang kita utamakan, selain kita mengutamakan protokol kesehatan, kita mengutamakan juga bagaimana strategi solusi yang menunjang dalam pembelajaran terkait penguasaan IT. Untuk itu kami menyusun langkah-langkah guna mengantisipasi kendala tersebut. Ada beberapa tahapan, tahap persiapan, pelaksanaan, kemudian kita evaluasi dan kita tindak lanjuti. Tahap persiapan, kami mengadakan rapat yang diikuti oleh seluruh keluarga besar SDN Cibubur 11, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memetakan alat-alat apa ataupun kendala-kendala apa yang harus kita carikan solusi. Yang kedua, kita menyiapkan narasumber serta mengatur jadwal pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, kita mengadakan pelatihan yang sudah kita sepakati. Kita menggunakan tutor sebaya atau teman sejawat, dan kita mengatur strategi dengan membagi kelompok kecil sehingga memudahkan dalam memperhatikan atau menerima pembelajaran yang diberikan oleh narasumber. Yang kedua juga kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian guru mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi-aplikasi yang diperlukan, antara lain aplikasi bagaimana menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian Google Classroom, cara pengeditan video dan sebagainya. Guru sangat antusias untuk mengikuti belajar dengan tutor sebaya karena merasa nyaman dan tidak kaku materi-materi yang disampaikan oleh teman sendiri, sehingga bagi teman-teman merasa nyaman dan saling bekerja sama membantu bagaimana
cara penggunaan aplikasi yang diperlukan. Kemudian dari hasil yang sudah mereka peroleh diterapkan dalam pembelajaran kepada anak-anak, sehingga para pendidik memberikan pembelajaran yang lebih menarik, bervariasi, dan menyenangkan. Setelah kita evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, satu, terjalinnya kerjasama dan komunikasi antar teman sejawat untuk saling membantu, saling bertanya, saling melengkapi bagaimana cara penggunaan aplikasi, bagaimana penerapannya demi kelancaran tugas pembelajaran. Yang kedua, guru mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan bagi semuanya. Yang ketiga, guru mampu berinovasi dengan aplikasi yang lain untuk memperlancar pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau BDR atau yang disebut pembelajaran jarak jauh lebih menyenangkan, dan guru lebih percaya diri karena mampu menguasai dan mampu berinovasi dalam penyampaian pembelajaran secara daring. Sehingga dapat kami simpulkan dengan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan sendiri atau mandiri maupun yang diselenggarakan oleh dinas, LPMP dan sebagainya, sangat bermanfaat karena menambah pengetahuan, membuka wawasan demi perkembangan ilmu yang harus dikuasai untuk menunjang pembelajaran yang diberikan kepada anak didik. Sebagai TPMPS juga berkewajiban untuk memperdalam ilmunya, mengaplikasikan, menularkan kepada teman-teman, kepada sekolah yang lain untuk mencapai mutu pendidikan secara berkelanjutan. Terima kasih juga kepada LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang telah menularkan ataupun membekali ilmu-ilmunya, menjadikan mutu sebagai budaya, prestasi menjadi tradisi, dan insya Allah bisa kami wujudkan di SDN Cibubur 11 pagi. Tidak lupa terima kasih juga kepada semua pihak baik TPMPS Cibubur 11 serta komite, seluruh keluarga besar yang telah bekerja keras tak kenal lelah. Sama-sama kita saling memotivasi, saling mendoakan, memberi dukungan demi nyamannya belajar dari rumah, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar di rumah selain cerdas juga tetap berakhlak mulia, punya karakter yang baik, serta bisa memiliki keterampilan untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti, kita bisa menambah ilmu dan memberikan pelayanan prima bagi peserta didik maupun bagi masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, nama saya Dewanti Suri Lestari, orang tua dari El Busyaya Masuri Karnawan, kelas 3A. PJJ menurut saya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya yang pertama adalah siswa menjadi lebih aman belajar di dalam rumah, apalagi di
pandemi seperti corona ini, jadi lebih aman belajar di rumah. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah membina kedekatan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jadi orang tua itu full day mengajari anaknya di rumah. Kalau dari sisi negatifnya, yang pertama adalah pekerjaan orang tua menjadi double untuk mengajari dan mendampingi anak belajar di rumah. Yang kedua adalah ada materi yang belum bisa tersampaikan dengan baik karena hanya melalui video. Lebih baik lagi mungkin ada Google Meet atau diperbanyak tentang belajar mengenai Google Meet. Harapan saya adalah PJJ ini tetap berlangsung dengan baik, mungkin diperbanyak dengan Google Meet tadi atau Zoom, agar materi yang disampaikan dari guru ke siswa tersampaikan dengan baik, dan guru juga bisa memantau perkembangan siswanya tentang materi yang dibawakan di hari itu, seperti itu. Jadi guru bisa mengetahui mana siswa yang paham, mana siswa yang belum paham tentang materi di hari itu. Harapannya lagi semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Jadi siswa bisa kembali belajar di sekolah, bisa bertatap muka langsung dengan Bu Guru, Pak Guru di sekolah, seperti itu. Nama saya Albisya Yamasuri Karnawan dari kelas 3A. Menyenangkan dan ada bosannya. Bosannya adalah tidak bisa bertemu teman-teman. Menyenangkan dan kreatif. Semoga corona cepat hilang dan aku bisa belajar di sekolah lagi bareng teman-teman. Nama saya Ibu Wardiana. Untuk tahun pelajaran ini saya mengajar di kelas 4A. Sebagai pengajar di SDN Cibubur 11 ini, saya sudah mengajar kurang lebih 3 tahun. Sebelum masa pandemi, kebetulan saya belum pernah mengajar secara online. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh yang diberikan solusi pemerintah dalam menghadapi masa pandemi ini ya, karena ada penyebaran virus corona. Makanya diantisipasi oleh pemerintah kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Untuk keuntungannya, siswa dapat lebih bisa menggunakan IT, dan untuk kekurangannya kemungkinan dari siswa ada yang tidak mempunyai HP sendiri, dan bisa juga kuota yang tidak mencukupi, dan bisa juga karena sinyal yang bisa menghambat terjadinya PJJ. Alhamdulillah, sekolah kami di SDN Cibubur 11 ini memberikan bantuan kuota kepada para siswa yang memang benar-benar kurang mampu untuk membelikan kuota dari siswa-siswa yang terpilih, dan anggaran itu kita ambil dari anggaran dana BOS. Dan juga untuk guru-gurunya, pengajar, diberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan IT. Untuk harapan kedepannya, semoga masa pandemi ini, masa COVID ini cepat berlalu, dan kita sebagai guru bisa berhadapan langsung dengan siswa. Tentunya itu harapan kami semua.